dijadikan sebagai daya tarik wisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan peran pemerintah daerah dalam mendukung pelestarian dan pengembangan budaya Dayak sebagai bagian dari pembangunan daerah di Kabupaten Gunung Mas. Waktu untuk menjawab pertanyaan ini, paslon nomor urut 2 disediakan 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Berbicara tentang budaya, itu adalah jati diri bagi kita semua. Dan seperti yang kita ketahui bahwa budaya kalau di Kalimantan Tengah erat kaitannya dengan religi dan juga kita kaitkan kepada destinasi wisata. Dan menurut hemat kami ada salah satu contoh yaitu budaya pesta tiwah. Pesta tiwah ini apabila kita kemas dengan baik. Nah, karena di pesta tiwah ada 3 unsur yang ada di dalamnya adalah pertama unsur religi, unsur culture, dan unsur tourism. Sehingga dengan apabila kita membuat kegiatan ini secara rutin, katakanlah kita bisa membuat dua kali dalam 1 tahun pada awal bulan, pada awal tahun dan akhir tahun. Sehingga dengan demikian kita bisa mempromosikan baik ke pasar lokal, pasar nasional, bahkan ke pasar internasional. Nah, kita akan melalui IPTC kita yang ada di mancanegara, kita akan mempromosikan Bapak Ibu melalui Indonesian Promotion and Trade Center. Kita memperkenalkan budaya kita kepada mancanegara. Sehingga dengan demikian, dengan adanya kepastian, rutinitas dengan paket wisata yang sudah kita siapkan, harapan kita dapat mengundang para turis dari mancanegara untuk datang ke Kabupaten Gunung Mas. Dan dengan demikian tentunya apabila mereka datang pasti akan meningkatkan ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Gunung Mas. Mulai dari sektor perhotelan, transportasi, guide, dan lain sebagainya. Sehingga menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan dan menumbuhkan UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Masih ada waktu? Cukup. Cukup. Oke, waktu habis. Dikatakan cukup tadi. Waktu habis. Baik, bagaimana paslon nomor urut 1 menanggapi jawaban paslon nomor urut 2? Waktu disediakan 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Cek. Iya. Terima kasih. Terkait yang disampaikan oleh paslon nomor 2, kalau di Kabupaten Gunung Mas, di masa pimpinan Jaya Prinsip pada periode yang lalu, kami telah membuat atau membentuk program yaitu Smart Tourism, di mana di situ programnya ada pengembangan wisata budaya maupun alam, yang mana alam sebagaimana telah dibangun, baik objek wisata Batu Suli, Batu Mahasur, dan lain-lain, dan terkait dengan yang terkait dengan budaya termasuk juga pelestarian Huma Betang yang ada di Kabupaten Gunung Mas ini, baik di Betang Tumbang Anoy maupun Toyoy dan yang lainnya. Dan terkait dengan pesta tiwah, kami sudah menganggarkan dan mendukung untuk pesta tiwah yang dilaksanakan di Kabupaten Gunung Mas ini sejak teratasinya pandemi COVID-19 itu sudah sering dilakukan. Jadi kalau yang disampaikan oleh beliau tadi bukan sesuatu yang baru lagi di Gunung Mas, karena objek wisata terkait dengan tiwah itu sudah rutin dilakukan dan sudah dipromosi sudah lama. Jadi hal yang biasa dan itu sudah kami lakukan, tinggal dimantapkan saja ke depannya untuk objek wisata kita, baik yang terkait dengan budaya ataupun yang secara umum untuk smart tourism-nya. Terima kasih, silakan tambah Bu. Ya, kami juga telah melakukan pembinaan sanggar-sanggar seni ya. Termasuk kami ada sekolah budaya yang dikelola oleh Institut Borneo Institute ya. Waktu habis. Baik, selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu disediakan 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, menurut hemat kami seperti yang disampaikan oleh paslon nomor urut 2. Kalau memang program itu sudah jalan, nah kami juga kalau program itu sudah jalan, nah tentunya akan banyak turis mancanegara yang datang ke sini. Tetapi faktanya Bapak Ibu, kita memiliki kepentingan di dalam acara ritual tiwah tersebut.
Sedangkan yang maksud kita ini, acara Pesta Tiwah ini adalah bagian dari warisan budaya yang harus kita lestarikan dan harus kita promosikan. Nah, sehingga dengan kita memberikan promosi supaya orang tahu, mengenal Bapak Ibu tentang budaya Kalimantan Tengah. Dengan demikian kita bisa menjamin bahwa turis dari mancanegara akan datang. Mungkin menurut kami seperti itu. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Cukup. Waktu habis. Baik, boleh kita kasih apresiasi yang luar biasa kepada semua paslon kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan jeda terlebih dahulu tentunya. Ya, Anda masih bersama kami dalam debat publik kedua untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Gunung Mas tahun pemilihan 2024. Kami siarkan langsung dari GPU Damang Batu di Kuala Kurun. Sebelum kita masuk segmen berikutnya, kita ingin dengarkan kemeriahan para pendukung pasangan calon. Bagaimana suara pasangan calon nomor urut 1? Silakan. Terima kasih untuk semangat dan dukungannya. Para pendukung pasangan calon nomor urut 1, kita geser ke para pendukung pasangan calon nomor urut 2. Silakan, mana suaranya? Terima kasih, kita boleh berikan aplaus untuk kita yang sudah menjaga dan memberikan dukungan untuk kelancaran siaran langsung debat publik kedua pada malam hari ini. Bapak Ibu, pemirsa dan hadirin serta para pasangan calon, di segmen ini kita masih akan melanjutkan untuk mengundi pertanyaan dari fishbowl yang telah dibuat untuk para panelis. Pertanyaan di segmen ini ditujukan kepada para calon bupati. Untuk itu kami persilakan panelis untuk memberikan pertanyaan. Dan kami persilakan ini kepada panelis Bapak Dr. Kiki Kristanto, SHMA, untuk kembali mengambil pertanyaan di dalam fishbowl. Kita akan lihat bersama. Ini hurufnya apa, kita lihat. Bisa diperlihatkan Bapak di depan kamera, di depan masyarakat hadirin yang ada di sini. Oke, G. Kita akan ambil. Oke, ada. Bisa dilihat Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa lihat ini masih amplopnya masih tersegel rapi. Tanpa ada sobek sedikit pun. Saya akan kasih buat ini untuk dapat dibacakan. Silakan. Amplop tersegel dengan huruf G akan diberikan kepada calon bupati nomor urut 2. Pengantar pertanyaan ini, transformasi digital dan ketersediaan jaringan telekomunikasi menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah, terutama di tingkat pedesaan. Selain itu, kualitas stakeholder pemerintahan desa sebagai penunjang pelayanan publik juga turut menjadi penyeimbang dalam memberikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat. Pertanyaannya, strategi atau program konkret apa yang akan diimplementasikan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati dalam upaya peningkatan kualitas ketersediaan jaringan telekomunikasi di desa dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah desa di Kabupaten Gunung Mas. Disediakan waktu 2 menit untuk calon bupati nomor urut 2 menjawab pertanyaan panelis ini. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Setelah kami melaksanakan kampanye di 124 desa, kami melihat di sana infrastruktur untuk komunikasi sangat-sangat kritis. Nah, maka upaya kami apabila kami nanti bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat Kabupaten Gunung Mas, kami akan melakukan koordinasi kepada Kementerian Teknis, yaitu kepada Kementerian Kominfo, untuk dapat mengoptimalkan tower-tower yang ada dengan menempatkan provider-provider yang lengkap di setiap tower-tower yang ada. Saya sebagai Bupati Gunung Mas akan berperan aktif
membuat surat kepada Kementerian Kominfo dan kemudian kepada Kementerian BUMN agar mereka fokus terhadap tower-tower yang sudah ada. Bayangkan sarana negara yang ada saat ini tidak bisa kita manfaatkan karena towernya ada, tetapi sinyalnya tidak ada. Oleh sebab itu kita mendorong dari pemerintah daerah kapan perlu apabila dana APBD kita lengkap, kita akan lengkapkan dengan provider tersebut sehingga jaringan telekomunikasi mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten dapat berfungsi dengan baik dengan seluruh masyarakat Kabupaten Gunung Mas boleh menikmati layanan telekomunikasi ini dengan baik. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Waktu habis. Baik, selanjutnya bagaimana calon bupati nomor urut 1 menanggapi jawaban atas calon bupati nomor urut 2, waktu disiapkan 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Iya, koreksi sedikit, itu bukan 124, 114 jumlah desa di Kabupaten Gunung Mas. Terkait dengan tower di masa Pinang Jaya Perencia di masa yang lalu, yaitu ada 78 tower yang telah dibangun dan sekarang memang sebagian sudah fungsional dan sebagian itu memang belum. Permasalahannya hanya terkendala di kemampuan dari vendor atau penyediaannya jasa untuk telekomunikasi itu saja. Nah jadi sekarang, tapi kami sudah berkirim surat ke kementerian terkait Kominfo untuk segera fungsional atau mengaktifkan tower-tower yang ada. Jadi itu sudah kami lakukan dan sekarang puji Tuhan tinggal beberapa desa atau beberapa kelurahan saja yang belum fungsional untuk jaringan telekomunikasi atau signal. Terima kasih. Waktu habis. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada calon bupati nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon bupati nomor urut 1. Waktunya sama 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Mohon maaf tadi terkait dengan desa yang kami kunjungi. Maksud kami 124 titik tempat kampanye kami. Dan seperti yang kami sampaikan bahwa telekomunikasi ini ada kementerian teknis yang mengurusnya. Nah sehingga kita harus berperan aktif, bupati dan wakil bupati harus aktif untuk melakukan koordinasi dan kapan perlu melakukan audiensi kepada Menteri Kominfo dan juga perusahaan BUMN yang bergerak menangani providernya. Sehingga dengan demikian layanan kita, karena fungsi kepala daerah itu adalah pelayan Bapak Ibu. Sehingga dengan demikian kami akan melakukan tugas kami secara efektif demi melayani masyarakat Kabupaten Gunung Mas yang sampai saat ini tidak terlayani dengan baik Bapak Ibu, khusus di dalam jaringan telekomunikasi. Terima kasih. Masih ada waktu? Waktu habis. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya untuk calon Bupati nomor urut 1, untuk itu kami persilakan panelis Bapak Dr. Adi Perdianur MPD untuk dapat mengambil pertanyaan dalam fishbowl, kemudian dapat ditunjukkan ke hadapan hadirin dan juga pemirsa. Oke, ini sesuai dengan abjad ini C. Baik, silakan dapat dikembalikan lagi Bapak. Baik, saya akan mengambil C. Seperti yang tadi, ini amplopnya kita lihat masih tersegel. Teman-teman dan masyarakat yang menonton juga bisa melihat. Di sini masih ada cap dari KPU. Digoyang-goyang pun juga masih ini. Silakan Mbak Nini untuk dibuka. Amplop tersegel dengan huruf C ditujukan kepada calon bupati nomor urut 1. Pengantar pertanyaan ini, salah satu dari visi dan juga misi kedua pasangan calon bupati wakil bupati Gunung Mas adalah mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkualitas. Merupakan cita-cita kita bersama, terutama untuk pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang akan datang. Perwujudan tata kelola dan perbaikan layanan publik membutuhkan kolaborasi dari semua pihak. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda dalam membangun kolaborasi antara aktor negara dan aktor non-negara atau tokoh masyarakat, tokoh adat, LSM, dan private sector atau swasta
untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Waktu untuk menjawab pertanyaan panelis ini, calon bupati nomor urut 1, 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Iya, terima kasih. Baik, terkait dengan pertanyaan tersebut, intinya adalah perlu yang namanya sinergisitas dan kolaborasi dari semua elemen yang ada atau stakeholder yang ada, sebagaimana yang disampaikan tadi, dan sebagaimana yang kita tahu sistem untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan akuntabel itu, sebagaimana program kami sini, peningkatan sistem perencanaan dan penganggaran, lalu juga penguatan sistem pengendalian internal dan akuntabilitas, 3, transparansi dan keterbukaan informasi, lalu yang keempat, penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi, dan yang kelima, sebagaimana kami sampaikan tadi, kolaborasi antar daerah dan pusat itu penting. Sebagaimana sampai tadi, inti di awal itu adalah perlu yang namanya sinergisitas dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yang ada. Demikian. Masih ada waktu? Baik. Cukup ya, cukup. Ya, terima Oke, kasih. waktu habis. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada calon bupati nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban atas calon bupati nomor urut 1. Waktu disediakan 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Bupati, salah satu tugas pokok bupati adalah pelaksana administratur pemerintahan. Kalau kita melihat dari susunan administratur pemerintahan, kita sudah menemui di situ ada sudah struktur pemerintahan yang ada. Tetapi bagaimana untuk mengkolaborasi ke masing-masing pihak, tentunya bupati dan wakil bupati harus dapat menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat di setiap jajaran. Mulai dari tingkat sekretaris daerah, asisten-asisten, kemudian OPD, bahkan di tingkat pemerintah terbawah yaitu kecamatan dan pemerintah desa. Dengan bupati dan wakil bupati dapat menempatkan orang yang tepat dalam posisi yang tepat, tentunya mereka akan bisa bekerja maksimal membantu dan menjalankan tugas bupati dan wakil bupati. Itu menurut kami. Terima kasih. Masih ada waktu? Oke, cukup. Waktu habis. Baik, selanjutnya calon bupati nomor urut 1, silakan untuk menanggapi jawaban atas calon bupati nomor urut 2. Waktu tersedia 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Iya, kalau mengacu pada yang ditanyakan tadi itu kurang nyambung dari jawaban yang 02 itu atau nomor 2 itu kandidat nomor 2 maksud kami. Intinya itu kan bagaimana sinergisitas dan kolaborasi. Yang nama bupati ya jelas nama juga kepala daerah, wakil daerah yang memimpin pemerintahan sebagaimana tupoksi atau kewenangan dari kepala daerah ya. Ya tentunya sekali lagi kuncinya sinergisitas dan kolaborasi semua pemangku kepentingan yang ada. Kalau SDM-nya otomatis karena memang sudah kita tahu harus ditempatkan pada tempat yang tepat sesuai dengan kompetensinya. Itu otomatis saja. Yang penting itu kunci itu adalah sinergisitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan itu. Ya. Dan bangun komunikasi terus yang baik dengan semua pemangku kepentingan sebagaimana tadi yang ditanyakan dalam rangka pelayanan yang lebih baik lagi ke depan, lebih prima sesuai dengan tugas tupoksi masing-masing stakeholder yang ada itu gitu, termasuk unsur Prokopimda juga Bapak Ibu ya dan seterusnya yang stakeholder yang ada di Kabupaten Gunung Mas. Terima kasih. Waktu habis. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa kepada semua pasangan calon pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan jeda terlebih dahulu dan bisa dilibatkan di kamera dan juga kepada hadirin yang hadir. Terima kasih Ibu. Dan saya akan mengambil amplop E. Bapak Ibu ini amplop E. Bisa disorot di kamera seperti ini. Masih tersegel, bisa dilihat. Tidak ada sedikit pun kerusakan. Dan ini nanti akan dibacakan oleh Nini, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari panelis pada amplop tersegel dengan huruf E ditujukan kepada calon wakil bupati nomor urut 2. Pengantar dari pertanyaan ini, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS,
tingkat pengangguran di Kabupaten Gunung Mas masih cukup tinggi dan banyak lulusan sekolah yang sulit bersaing di dunia kerja karena minimnya keterampilan yang relevan. Selain itu, ketersediaan tenaga pendidik dan fasilitas pelatihan yang memadai juga masih menjadi kendala, terutama di wilayah-wilayah terpencil di Kabupaten Gunung Mas. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu prioritas utama. Untuk mewujudkan SDM yang unggul, perlu adanya strategi yang inovatif, terukur, dan berkelanjutan dari pemimpin daerah. Pertanyaannya, apa langkah konkret yang akan Anda ambil untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan di Kabupaten Gunung Mas agar masyarakat setempat memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini? Waktu untuk menjawab pertanyaan panelis disediakan 2 menit untuk calon wakil bupati. 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Calon Wakil Bupati nomor urut 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui tadi sampaikan tadi masalah tingkat pengangguran, khususnya masalah lapangan kerja. Tentunya kita harus membuatkan pemetaan dulu apa yang menjadi potensi daerah kita, apa yang mau kita kembangkan. Setelah itu kita harus kembangkan balai latihan kerja dan siap dengan tenaga-tenaga pengajarnya yang disesuaikan dengan potensi daerah. Sehingga apa yang mau kita kembangkan sesuai dengan kondisi wilayah. Mungkin kita di sini kita lihat mungkin sektor-sektor potensi kita yang ada, misalnya sektor potensi wisata. Wisata kita potensi sangat bagus dan banyak, tinggal sentuhan kita. Kita bagaimana kan untuk mengembangkan untuk balai latihan kerja termasuk kemudian untuk pengembangan lainnya, kita sektor kehutanan. Bagaimana kita mengembangkan sektor kehutanan, sektor perkebunan, dan sektor lain-lain pertambangan dan juga sektor perikanan. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang mau kita kembangkan untuk pelatihan-pelatihan, kita kembangkan balai latihan kerja, sesuaikan dengan potensi wilayah kita. Sehingga begitu mereka lulus atau keluar dari siap untuk kerja dan sesuai dengan kondisi wilayahnya masing-masing. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup, waktu habis. Selanjutnya dipersilakan untuk calon Wakil Bupati nomor urut 1 memberikan tanggapan atas jawaban dari calon Wakil Bupati nomor urut 2. Waktu untuk menanggapi 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Sebagaimana tadi, ini terkait dengan pertanyaan yang pertama untuk dari panelis tadi bahwa ini sama dengan lapangan kerja tadi ya. Jadi kami akan melakukan penguatan pendidikan non formal dan vokasional. Jadi kita akan memberikan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan keterampilan sesuai dengan pasar kerja dan peluang usaha. Jadi misalnya ada di perbengkelan, ada yang ahli di bidang elektronik gitu, menjahit, tata rias, tata busana, tata boga. Nah selama ini pun sudah ada kita memberikan pelatihan-pelatihan karena ada di Dinas Tenaga Kerja ya yang sering, dan yang lain-lain juga seperti Badan Tahanan Pangan biasanya juga memberikan tampilan-tampilan untuk olahan-olahan pangan yang nanti bisa menjadi usaha bagi masyarakat gitu. Terima kasih. Waktu habis. Baik, selanjutnya calon Wakil Bupati nomor urut 2 kami persilakan untuk memberikan tanggapan atas jawaban calon Wakil Bupati nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Tentunya kita membuatkan perencanaan itu sifatnya yang bersinergi dan berkesinambungan. Intinya begini, kita ingin menciptakan balai latihan kerja sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan wilayah kita. Tentunya didukung juga dengan pembangunan infrastruktur lainnya. Karena apa? Apapun yang kita mau kembangkan, baik sektor kehutanan, perkebunan, dan lain-lain semuanya, tenaga kerja siap, tapi kalau fasilitas pendukung lainnya tidak kita siapkan, maka itu semua nggak jalan. Jadi pembangunan kita jalan, khususnya prasarana infrastruktur jalan dan jembatan, sehingga apa yang mau kita kembangkan baik dari sektor kehutanan,
pengembangan sektor perkebunan, peternakan maupun perikanan dan lain sebagainya. Kalau infrastruktur menunjang, maka apa yang kita kembangkan akan bersinergi dan tepat guna. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup, waktu habis. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya untuk calon wakil bupati nomor urut 1. Untuk itu kami persilakan panelis kepada Bapak Hendro Sega untuk dapat mengambil pertanyaan di dalam fishbowl. Setelah itu dapat diperlihatkan kepada moderator dan juga hadirin yang hadir pada malam hari ini. Baik, sesuai dengan huruf abjad ini ada. Baik, terima kasih. Bisa kembali ke tempat, huruf D kita akan ambil amplop yang ada seperti tadi. Ini amplop masih tersegel, rapi, dan nanti akan dibacakan oleh rekan kita ini, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari panelis ditujukan kepada calon wakil bupati nomor urut 1. Pengantar pertanyaan ini, dalam menjaga kualitas sumber daya manusia, pemberantasan narkoba menjadi salah satu program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun jika dilihat berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Gunung Mas sejak tahun 2022, 2023, dan 2024 terkait jenis kejahatan penyalahgunaan narkoba masih sangat tinggi dibandingkan kejahatan lainnya. Hal ini perlu adanya perhatian khusus dan sinergitas kuat pemerintah daerah dan penegak hukum secara vertikal maupun horizontal untuk membangun budaya anti narkoba di masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana strategi atau kebijakan konkret dari pasangan calon bupati dan calon wakil bupati dalam melindungi masyarakat dan membangun budaya anti narkoba di Kabupaten Gunung Mas? Calon wakil bupati nomor urut 1 kami persilakan untuk menjawab pertanyaan panelis ini. Waktunya 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Di dalam misi kami yang misi kedua, di sana poin B huruf angka 7 itu ada edukasi dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Jadi pada masa jabatan yang sebelumnya kami telah membentuk namanya TP4GN ya. Jadi tim pencegahan dan penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkoba ya. TP4GN itu terdiri dari bupati sebagai ketua, lalu Forkopimda dan unsur-unsur terkait lainnya. Nah itu sudah kita bentuk dan menurut kami ya ini penting edukasi ya. Jadi sering kita memberikan sosialisasi kepada anak sekolah, kepada kelompok-kelompok masyarakat ya. Jadi kita mengadakan edukasi untuk pencegahan. Kemudian berikutnya kita juga mengadakan tes urin ya sewaktu-waktu baik kepada ASN maupun kepada aparat desa ya. Dan bagi yang terindikasi maka akan dilakukan pembinaan. Dan kita ada membangun rumah rehabilitasi ya korban penyalahgunaan narkotika yaitu Rumah Bersinar. Itu sudah berjalan 2 tahun ini ya. Dan itu sudah banyak ya anak-anak yang korban penyalahgunaan narkoba itu sudah pulih kembali yang keluar dari Rumah Bersinar. Yang kami bekerja sama dengan Yayasan Galilea yang di Palangkaraya. Karena mentor-mentornya itu tidak sembarangan, karena sudah terdahulu ada di Galilea Palangkaraya, maka kami ber-MOU dengan Galilea, kami menyediakan sarana prasarana dan anggaran, mereka adalah mentor-mentornya. Terima kasih. Waktu habis. Baik. Selanjutnya calon wakil bupati nomor urut 2 dipersilakan untuk menanggapi jawaban dari calon wakil bupati nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Berkaitan dengan narkoba tentunya sudah ada institusi yang untuk menangani. Tapi tanggung jawab pemerintah yaitu bagaimana daripada narkoba itu sendiri. Jadi kita pra sebelum kena.
Jadi maksudnya gini, jangan sampai kita menangani yang sudah terkena, tapi itu kan sudah ada tim yang menangani, ada institusi yang menangani, tentunya tetap kita berkolaborasi. Namun dari kita sendiri, mungkin dari pendidikan dini lah, kita harus bisa menyampaikan, bisa menjelaskan bagaimana akibat dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Sehingga kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat dan bekerja sama. Bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab, termasuk mungkin para pemuka agama, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, bisa-bisa mampu untuk menjelaskan. Waktu habis. Baik. Selanjutnya calon wakil bupati nomor urut 1 dipersilakan untuk memberikan tanggapan atas jawaban calon wakil bupati nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Kami tambahkan bahwa dalam rangka edukasi tadi kami juga ada memilih duta-duta narkoba. Jadi duta anti narkoba ya. Jadi mereka itu yang membantu mengedukasi tadi. Kemudian ada membentuk juga bersama dengan BNN Provinsi, membentuk desa anti narkoba ya. Antara lain Petak Bahandang ya yang sudah ada. Jadi itu nanti akan terus kita kembangkan lagi, kita tingkatkan lagi jumlah duta-duta anti narkoba yang terdiri dari para pemuda yang nanti akan membantu mengedukasi, memberikan sosialisasi kepada masyarakat ya supaya tidak terjerat dengan penyalahgunaan narkoba. Dan juga rumah rehab bersinar akan terus kita tingkatkan kemampuannya untuk merehab. Sedangkan untuk penindakan itu adalah wewenang dari instansi Waktu vertikal. habis, Ibu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita kasih aplaus yang luar biasa kepada semua paslon kita pada malam hari ini. Segmen kali ini para paslon akan saling bertanya dan memberikan jawaban atas pertanyaan dari paslon lainnya dengan tema debat yaitu tata kelola dan tidak keluar dari koridornya. Baik, kesempatan diberikan kepada paslon nomor urut 1. Baik, pasangan calon nomor urut 1 sudah siap untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu untuk memberikan pertanyaan 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Sebagaimana tema malam hari ini adalah tentang SDM yang unggul. Untuk mewujudkan SDM yang unggul itu tentunya harus kita juga perhatikan sebagaimana program kami yaitu peningkatan kesetaraan gender. Nah, pertanyaan saya kepada paslon nomor 2, bagaimana strategi atau kiat Anda di dalam melindungi perempuan dan anak terhadap kekerasan, dalam segala bentuk kekerasan yang terjadi, baik dalam rumah tangga ataupun kekerasan seksual. Terima kasih. Masih ada waktu untuk bertanya? Iya, karena ini perempuan dan anak, kalau kami sangat penting untuk tentang SDM unggul ini. Jadi ini memang masuk di program kami juga, di poin C itu peningkatan kesetaraan gender, karena kita bicara tentang SDM yang unggul. Nah, jadi ini penting menurut kami juga, kami tanyakan, karena mereka juga adalah, kalau kita bicara SDM ini kan semuanya, baik tentang edukasinya atau keterampilannya, termasuk juga tentang hal-hal yang juga terkait dengan, yang namanya SDM kan banyak, luas, itu tidak hanya bicara satu sisi saja, tapi juga perempuan dan anak juga bagian dari SDM juga gitu, yang harus kita seperti lindungi juga gitu. Demikian, terima kasih. Baik. Waktu habis. Baik, kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pasangan calon nomor urut 1. Waktu untuk menjawab pertanyaan ini 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Iya, menurut hemat kami, mungkin pertanyaan tadi itu dari paslon nomor 1 ada menyangkut kepada masalah pribadi. Nah, saya bertanya kepada panelis, apakah ranah pertanyaan seperti itu apakah diizinkan? Jika memang diizinkan, maka saya akan menjawabnya. Dan mohon petunjuk dari panelis. Karena itu keluar dari topik kita Bapak Ibu. Karena peningkatan sumber daya tidak ada kaitannya dengan kekerasan,
Tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang bersifat kriminal. Karena ini berbicara tentang bagaimana peningkatan SDM unggul kita. Mohon petunjuk dari panelis. Baik Bapak Ibu, mohon tenang. Mohon tenang, Bapak Ibu semuanya mohon tenang. Masih ada waktu 2 menit lagi, silakan ditanggapi. Bagaimana Bapak? Tadi saya sudah meminta kepada panelis apakah dengan pertanyaan yang bersifat spesifik dan ini adalah masalah pribadi, apakah ini mungkin bisa kami jawab? Jika mungkin kami akan jawab. Karena ini di luar dari topik Bapak Ibu. Di luar dari topik SDM yang sedang kita bicarakan. Mohon pencerahan dari Bapak-Bapak Ibu panelis. Terima kasih. Oke. Harap tenang Bapak Ibu, harap tenang. Silakan bagaimana ini? Jika ditenang kita akan sulit untuk melanjutkan debat kita pada malam hari ini. Masih ada waktu sekitar 1:19 menit. Sesuai dengan tema kita adalah tata kelola layanan publik, budaya dan SDM unggul. Tadi sudah juga ditekankan jangan keluar dari ranah. Ya, mohon tenang. Saya mohon tenang kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Kita beri kesempatan kepada semua paslon untuk memberikan pertanyaan dan tanggapannya. Masih ada waktu 1 menit lagi. Bagaimana? Silakan. Cukup. Oke, waktu habis. Baik. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan klarifikasi atau sanggahan atau tanggapan berkaitan dengan apa yang dijawab oleh pasangan calon nomor urut 2. Waktu 1 menit bisa dimanfaatkan dimulai saat Anda berbicara. Baik, berdasarkan misi yang kedua dan tentang SDM unggul itu Bapak Ibu, memang ini sudah ada dalam RPJMN pun ada tentang peningkatan kesadaran gender, seperti program kami ini penghapusan perkawinan dini dan kekerasan berbasis gender. Nah, jadi ini kan tentang SDM. Kita tidak ada nyinggung pribadi di sini, kita bicara tentang SDM. Di sini kan jelas kalau kami contohnya kan kalau kita tidak kan ada dinasnya, ada dinas di Gunung Mas itu namanya Dinas Pemilihan Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, itu kan bagian dari SDM. Dan kami, ya. Mohon tenang, biarkan paslon untuk dan berbicara. kami sudah membantu UPT, ya, untuk khusus untuk penanggulangan, untuk perlindungan perempuan dan anak. Ada UPT-nya. Itu makanya ini supaya lebih fokus. Ini kan kita bicara SDM, enggak keluar dari SDM kok ini. Iya. Ini penting. Ini kan jelas. Ayo, saya tanya dengan Anda, kalau memang sampai ini tidak perlu, ya, untuk apa ada dinas itu kalau ini tidak perlu? Iya. Ini tidak nyinggung pribadi, enggak ada. Waktu habis. Baik. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Silakan pasangan calon nomor urut 2 bertanya ke paslon nomor urut 1. Sekali lagi dengan tema yang kita bahas malam ini. Waktu untuk memberikan pertanyaan 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Berdasarkan RPJMD, paslon nomor urut 1, tahun 2019-2024 mengangkat 3 smart. Smart agro, smart tourism, smart human resources. Yang ingin saya tanyakan, sejauh mana dari 3 program itu yang sudah dijalankan? Jika sudah dijalankan, bagaimana tingkat kesuksesannya? Jika sudah ada yang sukses dari 3 program itu, tunjukkan kepada kami. Dan suatu ketika dikala kami nanti menang dalam pilkada ini, agar program Bapak Ibu ini dapat saya akomodirkan di dalam pemerintahan selanjutnya. Pemerintahan Kusnadi Daldin yang baru melakukan perubahan untuk Kabupaten Gunung Mas. Silakan. Terima kasih. Masih ada waktu untuk bertanya. Cukup, waktu habis. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan yang diberikan pasangan calon nomor urut 2. Waktu untuk menjawab pertanyaan ini 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Iya, baik. Untuk Smart SDM, sebagaimana yang sudah kami lakukan programnya, baik itu tentang peningkatan akses dan kualitas pendidikan, sebagaimana program yang sudah berjalan, yaitu tinggal kami tingkatkan saja untuk baik itu peningkatan infrastruktur pendidikan,
dan seterusnya, termasuk pemberian beasiswa juga, baik yang untuk keluarga kurang mampu ataupun yang berprestasi, dan juga terkait dengan SDM juga di bidang kesehatan juga, sudah banyak program-program juga, salah satu juga adalah penguatan ke depannya itu untuk sistem, atau maksud saya gini, penguatan sistem jaminan kesehatan atau UHC juga sudah diterapkan, itu bagian dari untuk peningkatan SDM, termasuk juga peningkatan kesetaraan gender, sebagaimana tadi juga kami sampaikan. Pertama, kampanye kesadaran dan advokasi, termasuk penghapusan perkawinan dini dan kekerasan berbasis gender, termasuk juga peningkatan kelestarian kebudayaan, baik yang terkait dengan inventarisasi budaya dan seterusnya, termasuk keterlibatan generasi muda juga terkait dengan untuk smart tourism dan smart SDM-nya. Kalau untuk smart agro, sebagaimana juga di debat pertama itu juga sudah kami jelaskan, bahwa ke depan kami terus untuk mantapkan, untuk tingkatkan untuk smart agro itu yang terkait pertanian dalam arti luas. Smart agro itu artinya adalah modern, ya, modernisasi pertanian. Kita empatkan kemajuan teknologi pertanian yang ada, termasuk pengolahan sawah yang sudah ada. Sebagaimana kami sampaikan waktu debat yang pertama dulu, bahwa di Dam Sekata Tewah maksud saya itu sudah menghasilkan, ya, beras sudah ada, dan namanya juga membangun itu Bapak Ibu tidak langsung selesai semua, tentunya bertahap. Tentunya kami tahu yang sudah kami lakukan, kami sudah mulai, ya, dan yang sedang dalam proses saat ini yang tentunya dilanjutkan oleh pelaksanaan oleh Pak PJ, dan ke depan kami tahu apa yang harus kami lakukan untuk tingkatkan lagi untuk baik itu smart SDM maupun smart tourism dan juga untuk smart agro. Ya, intinya kalau Bapak tanya salah satu contoh smart pariwisata, objek Batu Suli sudah terkelola dengan baik, objek Batu Masur sudah terkelola dengan baik. Ya, Tahura Lapak Jaru juga sudah terkelola dengan baik. Kalau bicara tentang, ya, termasuk Betang, Tumang Anoy dan seterusnya Bapak Ibu, ya, yang itu kalau salah satu kan tadi minta contohnya, ya, memang ya namanya juga memulai. Saya ulangi, namanya pembangunan itu kan ya bertahap, ya, tapi kami sudah mulai dan sudah ada, sudah hasilnya, dan ini terus jalan ke depan, terus kita tingkat. Makanya misi kami ada kata peningkatan dan melanjutkan. Jadi sudah ada, tinggal kita mantapkan, tinggal kita lanjutkan dan kita sempurnakan ke depannya. Terima kasih. Baik, Waktu habis. kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu untuk menanggapi 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Seperti yang kami sampaikan dalam debat pertama, Kabupaten Gunung Mas kita ini adalah termasuk kabupaten rawan pangan kedua di Provinsi Kalimantan Tengah. Kalau kita melihat seperti apa yang disampaikan oleh paslon nomor urut 1, pengembangan teknologi pertanian, kami tidak ada melihat faktanya di lapangan. Tidak ada teknologi pertanian di sana. Dan sawah yang di sana, yang di Sekata Tewah, kami ada fotonya. Kami datang sendiri, saya datang sendiri ke situ melihat yang tumbuh di situ hanya rumput dan belukar. Bagaimana Gunung Mas ini tidak rawan pangan Bapak Ibu kalau ditangani dengan menerapkan panca usaha tani, dengan tidak mengaidahkan kepada bagaimana pengembangan agroindustrinya. Sehingga menurut hemat kami, kalau menurut visi yang telah disampaikan, program itu gagal Bapak Ibu. Gagal total. Tidak ada yang kami lihat seperti di irigasi Gohong Rawai, begitu juga yang di Kuala Purut. Waktu habis. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, boleh kita kasih tepuk tangan kepada semua paslon kita pada malam hari ini. Di bagian ini dalam debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Gunung Mas tahun 2024. Sebelumnya kita telah menyaksikan seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati berdebat dan juga beradu argumentasi. Pada segmen terakhir ini kita akan menyimak pernyataan penutup atau closing statement dari masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Gunung Mas. Iya, closing statement ini silahkan Anda berkampanye di atas panggung. Kami berikan kesempatan pertama kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu untuk menyampaikan closing statement 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Bapak Kusnadi B. Halijam SPI dan Bapak Dr. Andes Daldin SSI. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan seluruh masyarakat Kabupaten Gunung Mas yang saya cintai. Bapak Ibu, saya Kusnadi B. Halijam SPI
calon Bupati Kabupaten Gunung Mas periode masa bakti tahun 2025-2030. Bapak Ibu, suatu ketika jika saya dapat dipercaya oleh Bapak Ibu dan seluruh masyarakat Kabupaten Gunung Mas menjadi pemimpin Kabupaten Gunung Mas 5 tahun ke depan, maka saya berjanji akan mendedikasikan hidup saya untuk mengabdi, melayani seluruh masyarakat Kabupaten Gunung Mas dengan tulus, dengan penuh cinta dan penuh kasih sayang, tidak pandang bulu, tidak memandang suku, ras, agama, seluruh masyarakat Kabupaten Gunung Mas kami jamin untuk mendapatkan keadilan dan pemerataan baik dalam berbagai sektor. Dan saya juga berjanji kepada masyarakat Kabupaten Gunung Mas bahwa kami Bapak Ibu akan membawakan kemakmuran dan kesejahteraan. Oleh sebab itu, pilih nomor 2. Don't forget, choose number 2. Don't forget, choose number 2. Elak talingau, tambube minamama paris mandiai, imbit uras keluarga itah, nguang TPS, dan berbondong-bondong mencoblos nomor urut 2, Kusnabi Daldin. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Coblos. 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 Masih ada waktu? Bisa tambahkan? Atas segala perhatian bara Tambi Bu Mina Mama dan seluruh pahari semandiai, kutekia aku hendak menyampai tabe akan seluruh masyarakat Kabupaten Gunung Mas. Tanggal 27 itu penting Bapak Ibu, karena suara Bapak Ibu adalah suara Tuhan, maka oleh sebab Tambi Bu Mina Mama, gunakanlah hak pilih Tambi Bu Mina Mama secara arif dan bijaksana. Karena pilihan itah menentukan ewehja akan munduk menjadi pemimpin. Waktu habis. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Suara para pendukung pasangan calon nomor urut 2. Baik, terima kasih. Selanjutnya closing statement. Silakan berkampanye di atas panggung ini kepada pasangan calon nomor urut 1. Bapak Jaya Samaya Monong dan Ibu Efrensia LP Umbing. Waktu untuk menyampaikan statement penutup 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Syukur puji Tuhan, debat kandidat bisa kita laksanakan dengan baik dan lancar. Saya Jaya Samaya Monong. Dan saya Efrensia LP Umbing. Jika Tuhan menghendaki kami untuk memimpin Kabupaten Gunung Mas untuk periode 2025-2030, maka kami siap untuk mewujudkan visi sebagaimana yang telah kami sampaikan, yaitu mewujudkan Kabupaten Gunung Mas yang berkelanjutan, maju, berdaya saing sejahtera dan mandiri. Dan misi-misi sebagaimana kami sampaikan yang telah kami lengkapi melalui program-program yang ada, maka dalam kesempatan ini Bapak Ibu, masyarakat silahkan menilai dan masyarakat tahu yang sudah kami lakukan, yang sedang dilakukan saat ini untuk pembangunan dan yang belum. Tentunya kami tahu yang belum akan kami lakukan ke depan untuk kita lanjutkan pembangunannya. Maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati izinkan kami menyampaikan yaitu mohon doa restu dan dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Gunung Mas untuk berkenan memberi kami kepercayaan sekali lagi untuk memimpin Kabupaten Gunung Mas ini, yaitu mari pada tanggal 27 November 2024 datang ke TPS, coblos nomor urut 1. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga debat publik ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dari penyampaian kami ataupun sikap kami. Dan terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas doa dan dukungannya untuk kami. Saya akhiri dengan sebuah pantun, bunga lavender, bunga raplesia. Mari pada tanggal 27 November pilih Jaya Efrensia. Baik, terima kasih. Para pendukung pasangan calon nomor 1, silakan suaranya. Oke, waktu habis. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk 2 pasangan calon. Pasangan calon di nomor urut 1, Bapak Jaya Semonong dan Ibu Efrensia LP Umbing, serta pasangan calon di nomor urut 2, Bapak Kusnadi Behalijam dan juga Pak Daldin. Dan dengan demikian closing statement. Dan setelah itu saling berjabat tangan, kita adalah saudara.
Pilihan boleh beda, namun kita tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI. Dan pada akhirnya demokrasi adalah tentang membangun masyarakat yang adil dan inklusif bagi semua warganya. Gunakan hak pilih Anda dengan tepat di TPS terdekat pada Rabu 27